masuk melalui pintu itu. Karena itu untuk selama-lamanya kami mau memegang iman itu sampai akhir hidup kami. Kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus yang tidak berubah, yang menjadi pemegang satu-satunya kunci kerajaan surga. Kepadamu itu diberikan dan kepada kami itu Engkau bukakan. Terima kasih ya Tuhan, Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tolonglah dan topanglah kami dalam pembacaan dan mendengarkan uraian khotbah ini, supaya Roh Kudus yang menaungi dan yang bekerja menerjemahkan dan menolong kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jika sudah dapat, kita akan baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini, satu ayat saja. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ada di slide. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tema yang diberikan kepada saya adalah iman dan kunci rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pasal 11 ini dirangkumkan sebenarnya di ayat yang ke-6 ini, yang ingin menekankan tentang iman, yang ingin menekankan bahwa hal yang paling berharga dari orang Kristen adalah iman, ya. Adanya iman dalam diri kita, adanya iman dalam diri orang Kristen, itulah yang paling berharga. Menarik di sini dikatakan bahwa tanpa iman kepada Tuhan yang sekarang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan maka tidak seorang pun bisa berkenan kepada Allah. Kalau nggak ada iman dalam diri kita, maka siapapun, tidak seorang pun yang akan bisa berkenan kepada Allah, dan tidak seorang pun yang bisa dikenal oleh Allah. Dengan iman, maka seseorang itu baru bisa berpaling kepada Allah. Dengan iman, meskipun sulit, seseorang itu baru bisa berjuang menjalani kehidupannya, memikul salib, berjuang menyangkal dirinya, ya. Karena dengan imannya dia percaya bahwa Tuhan akan memberi upah kepada kita. Dengan iman dia menjalani hidupnya memikul salib. Dengan iman menjalani hidupnya menyangkal dirinya. Karena dia tahu perjalanan imannya, perjuangannya menyangkal diri, perjuangannya memikul salib itu tidak sia-sia. Karena dia percaya Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang teks suci firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita baca pasal 11 ini, saya bisa katakan bahwa perjalanan kita itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristen, itu dimulai dari iman dan akan berakhir kepada iman. Perjalanan kehidupan seorang Kristen dimulai dari iman dan akan berakhir kepada iman. Artinya begini, titik awal kita menjadi sebagai seorang Kristen adalah karena kita punya iman kepada Tuhan, dan kita harus taat sampai pada akhirnya. Kalau kita baca pasal 11, di sini penulis Ibrani memaparkan saksi-saksi iman dari perjanjian lama. Dari Habel, dari Henokh, Abraham, kemudian Ishak, Yakub, ya.
dan seterusnya. Ya. Dan mereka yang dicatat dalam Ibrani ini adalah tokoh-tokoh yang telah memulai perjalanan hidup mereka dengan iman. Selama hidup mereka berjuang dalam iman, dan mereka mengakhiri hidupnya atau mereka berakhir di tengah-tengah dunia ini juga di dalam iman. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa sangat pentingnya iman dalam kerohanian kita. Karena itu berkaitan dengan tema. Saya mencatat ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan, yang mengenai bahwa iman adalah kunci kerohanian kita. Yang pertama, iman adalah kunci yang menunjukkan arah rohani kita. Ayat 6b katakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Dengan iman seseorang bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling ini menunjukkan tentang arah, ada arah di sana. Berpaling dari A kepada B, berpaling dari B kepada C, di situ ada arah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saksi-saksi iman yang dicatat dalam Perjanjian Lama, yang dikutip oleh penulis Ibrani ini, kalau kita lihat mereka ini hanya memiliki janji-janji Allah. Dan realisasinya pada masa mereka hidup itu mereka belum melihat realisasinya. Jadi mereka masih hanya punya janji-janji Allah. Tetapi menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji-janji itu cukup. Janji-janji Allah yang ada pada mereka itu cukup bagi mereka untuk mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari mereka di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Jadi mereka seakan-akan hidup, ya, mereka hidup seakan-akan sudah memperoleh janji itu. Mereka hidup seakan-akan bahwa janji itu telah digenapi dalam kehidupan mereka. Maka kita ada Habel yang memberikan yang terbaik bagi Allah, karena ia yakin Allah telah menjanjikan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Henok telah mendapatkan apa yang terbaik dari Allah. Ia mendapatkan apa yang terbaik dari Allah. Karena apa? Karena imannya. Sekalipun kalau kita melihat pada zaman Henok ini, ya, sama seperti manusia pada zamannya, tidak bisa bertemu wajah dengan Tuhan. Ya, sama. Tetapi Henok dikatakan dia adalah seorang tokoh yang hidup bergaul dengan Allah. Saat semua orang pada zamannya bergaul dengan dunia, bergaul dengan hal-hal yang bersifat daging, tetapi Henok memilih untuk berpaling kepada Allah dari semuanya itu dan hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat Nuh, penulis Ibrani juga mengutip Nuh. Saya tidak mungkin jelaskan semua tokoh-tokoh dalam Ibrani 11 ini. Kita lihat Nuh, lalu kita melihat jauh ke belakang dalam pasal 6 kita Kejadian. Nuh, pada masanya semua orang berpaling dari yang benar kepada melakukan apa yang kekerasan, melakukan apa yang namanya kejijikan, melakukan apa yang namanya kejahatan yang sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka tidak heran kalau Kejadian menggambarkan bumi pada saat itu telah rusak, bahkan sangat rusak, penuh dengan kekerasan. Tetapi Nuh berpaling kepada Allah. Dia tetap hidup saleh, dia tetap hidup benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Nuh mempunyai iman. Iman itu membuat dia berpaling dari kehidupan-kehidupan yang keras, dari kehidupan-kehidupan yang penuh dosa, yang penuh kejahatan di sekitar kehidupan sejamannya. Iman itu membuat dia bisa berpaling dari semuanya itu dan menghadap, memandang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu terjadi di mana? Tentu saja iman itu terjadi dalam roh kita. Iman itulah yang mengarahkan roh kita berpaling kepada
itulah yang mengarahkan roh kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menghadap kepada Allah, roh kita berputar kepada Allah, roh kita berpaling kepada Allah, maka pada saat itu kita mulai mencari Tuhan. Kita akan mulai merenungkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mulai mencari pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah pernyataan, maksud dari pernyataan penulis dalam ayat 6b, dalam ayat 6a dikatakan bahwa berpaling kepada Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya kepada Allah. Mari kita mencatat satu kalimat di situ, berpaling kepada Tuhan. Lawan kata berpaling kepada Tuhan berarti berpaling dari Tuhan. Berpaling kepada Allah, lawan katanya berpaling dari Allah. Kalau berpaling kepada Allah berarti dari lingkungan kita, dari hidup sekitar kita, dari hidup diri kita, kita berpaling kepada Allah. Tapi kalau berpaling dari Allah kita berubah haluan menjadi kepada dunia, menjadi kepada diri kita, menjadi kepada nafsu-nafsu hidup kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab ini kita bisa belajar bahwa sejak manusia berpaling dari Tuhan, itu diawali dari kehidupan atau kisah Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa berpaling dari Tuhan, sejak Adam dan Hawa melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena Alkitab mencatat malaikat kerubin itu dengan pedang seperti api menyala-nyala melarang manusia kembali lagi ke Taman Eden itu. Apa akhirnya bagi Adam dan Hawa? Adam dan Hawa berjalan dengan arah hidup sendiri tanpa tujuan. Artinya bahwa hidup yang berpaling dari Allah kepada dunia ini atau kepada diri kita sendiri itu akan membuat hidup seseorang itu tidak jelas arahnya. Memang pada awalnya nikmat buah yang mereka nikmati itu. Memang pada awalnya melakukan dosa itu nikmat, tetapi ketahuilah akhirnya atau ujungnya adalah kesengsaraan, kebinasaan, penderitaan, dan kematian. Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa ketika mereka berpaling dari Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu siang dan malam selalu melambaikan tangannya, memanggil kita, memanggil Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada Tuhan. Dia selalu berkata, hai anakku, kembalilah kepadaku. Hai anakku, berpalinglah kepadaku. Pandanglah aku dengan matamu, berikanlah kepadaku hatimu, carilah aku tiap hari. Siang malam Tuhan selalu melambaikan tangannya sambil dia bersuara, menyatakan isi hatinya untuk kita berpaling kepada dia, mencari dia, memberikan mata kita dan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mencari wajah Tuhan, mencari kuasanya adalah tugas dari orang-orang yang mau benar-benar mencintai Tuhan. Nah, waktu kita mencintai Tuhan, Tuhan berharap mata kita tuh menghadap kepada Tuhan. Tuhan berharap kita mau bertanggung jawab kepadanya. Tuhan berharap kita menjadikan Dia sebagai Tuhan yang selalu ada di depan kita, mengikuti pimpinannya, mengikuti arahannya, mengikuti jejaknya, mengikuti jalan-jalannya. Nah, pertanyaan aplikasi bagi kita, saat ini posisi kita ada di mana? Sedang berpaling dari Tuhan kepada diri kita? Sedang berpaling dari Tuhan kepada dunia dan keinginannya? Atau kita sedang berpaling dari diri kita, dari dunia dan segala keinginannya kepada Tuhan? Di mana posisi kita? Seorang beriman tidak akan membiarkan hal-hal duniawi menarik perhatiannya, menarik fokusnya daripada Tuhan. Tetapi ingatlah, iblis itu, kata Paulus dalam suratnya,
Dia seperti singa yang mengaum tiap hari, tiap waktu, menarik perhatian kita supaya kita berpaling dari Tuhan sebagai sumber kehidupan dan mengarahkannya kepada dunia ini, mengarahkannya, memalingkannya kepada keinginan-keinginan dunia yang akan mematikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong engkau dan saya supaya terus berpaling kepada Tuhan, menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Iman itu adalah kunci yang membuat atau mengarahkan hidup kita kemana. Yang kedua, iman adalah kunci yang mencelikkan penglihatan rohani kita. Nah, saya numpang tanya kepada kita saat ini, roh kita hari ini atau saat ini sedang melihat apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Roh kita sedang melihat apa? Bapak Ibu yang terkasih, iman, dengan imanlah kita bisa melihat bobot, melihat isi, melihat rencana, melihat inti dari kehendak Allah. Melalui semua peristiwa, melalui semua kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang digambarkan oleh kehidupan Abraham yang diangkat penulis dalam pasal yang ke-11 itu dalam kitab Ibrani tadi. Sedang enak-enaknya Abraham hidup di negerinya dengan sanak saudaranya, dengan keluarganya. Saat itu Tuhan berfirman, memanggil dia, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu dan pergi keluar dari sana. Kemana? Belum tahu kemana. Tuhan bilang, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang akan. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau bapa segala bangsa. Apa yang Abraham lakukan? Dia taat, dia pergi tinggalkan negerinya yang aman dan enak itu. Dia pergi tinggalkan keluarganya dan sanak saudaranya. Dia pergi mengembara sepanjang waktu ke negeri yang Tuhan akan tunjuk kepadanya. Kenapa bisa begitu? Karena ada iman. Imannya bisa melihat bahwa ada isi, ada bobot, ada rencana, ada inti kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan dalam panggilan itu. Orang yang tak beriman tak bisa melihat itu, tak bisa memahami panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham taat? Sekali lagi karena ada iman. Dengan iman seseorang baru bisa melihat kemuliaan Allah. Dengan iman seseorang baru bisa melihat rencana Allah. Dengan iman seseorang baru bisa melihat isi dari kebenaran Allah. Melihat pimpinan Allah, melihat inti dari kehendak Tuhan. Nah, itu contoh dalam perjanjian lama. Mari kita beralih kepada salah satu contoh dalam perjanjian baru. Kita ingat Nikodemus dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3, kalau saya nggak salah, belum cek ya. Dalam Yohanes 3 ayat 5. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau tidak lahir baru, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Berarti setelah seseorang lahir baru, setelah seseorang diperanakkan oleh Roh Kudus, barulah seseorang itu mempunyai visi yang baru. Ya, baru mata kita mulai dicelikkan. Baru kita bisa melihat rencana Tuhan. Saya nggak tahu. Ada kalanya dalam hidup kita udah bertahun-tahun baca firman, bertahun-tahun dengan khotbah, tapi satu ketika kita ngomong, nah ini penting ini, nah ini, gitu. Orang udah sering khotbah kita dengar itu, orang kita udah sering baca itu, berseliweran mungkin di Facebook kita, di IG, di TikTok kita, atau kita baca dari itu, tapi enggak kena, enggak dapat. Tapi saat satu ketika firman itu ngomong, firman itu bicara, khotbah itu bicara, lalu kita ngomong, ya ini yang mencari, ini yang benar-benar menegur saya, ini maknanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu namanya engkau sedang dicelikkan. Nah, dan sesudah itu, saya percaya ketika engkau dan saya dicelikkan, hidup kita tidak akan sama lagi dari sebelumnya. Kita akan memiliki cara hidup yang berbeda.
semakin baik. Tapi ada juga orang Kristen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia terus jadi orang Kristen, tapi jiwanya tidak pernah terbuka, matanya tidak pernah celik, terus mengantuk-mengantuk, terus kabur-kabur, terus tidur-tidur, tidak hidup, tidak pernah celik mata rohaninya. Tapi kalau mata rohani kita dicelikkan, pasti hidup kita akan berubah. Maka jangan heran kalau ada orang Kristen terus jadi orang Kristen tapi nggak berubah kehidupannya. Berarti dia belum dicelikan. Tetapi seseorang yang telah dicelikan mata rohaninya oleh Tuhan, setelah dia punya iman kepada Kristus, itu hidupnya akan berubah, akan ada buah, berubah dan menghasilkan buah kehidupan. Ya, kita ingat contoh yang sederhana itu Paulus, ya. Ingat ya Paulus ya. Sebelum Tuhan mencelikan matanya Paulus, matanya dipakai untuk apa? Matanya dipakai untuk mencari apa? Matanya dipakai untuk mencari orang Kristen. Matanya dipakai untuk menangkap orang Kristen, untuk dipenjarakan, untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Ingatkan suatu ketika Paulus mendapatkan surat izin dari imam besar untuk pergi ke Damaskus, untuk menganiaya, untuk menangkap, mencari orang-orang Kristen untuk dihabisi. Ingat ya peristiwa itu ya. Memang matanya dipakai untuk itu. Tetapi setelah mendekati kota Damaskus, dekat pintu Damaskus, apa yang terjadi? Tuhan membutakan matanya. Ada cahaya yang besar, seperti kilat tiba-tiba menyambar, bertemu dengan matanya, dan seketika Paulus matanya buta. Kenapa buta? Supaya matanya tidak mencari orang Kristen, supaya matanya dipakai untuk menangkap orang Kristen, memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. Setelah dia buta, dia dituntun oleh orang-orang waktu itu ke rumah seorang Simon di kota Damaskus dalam kondisi yang buta. 3 hari dia di sana. Lalu Tuhan utus seorang Ananias ya. Dan Ananias menumpangkan tangan ke atas kepalanya, ke matanya, dan seketika Paulus bisa melihat. Mata rohaninya dicelikkan. Dan setelah itu yang terjadi apa? Yang tadinya matanya dipakai untuk membenci, sekarang mata itu dipakai untuk mengasihi. Sekarang dia punya iman yang sejati kepada Tuhan. Yang matanya tadi dipakai untuk mencari orang untuk dibunuh, sekarang dia mencari orang untuk diselamatkan. Dia tadi melihat orang Kristen dengan penuh kebencian, sekarang dia melihatnya sebagai seorang yang dikasih, yang perlu dilayani. Saudara, itu yang terjadi kepada Paulus. Ketika seseorang dicelikan, baru matanya bisa melihat kemuliaan Allah, kerajaan Allah, rencana Allah, dan inti kehendak dari Allah. Allah mencelikan matanya, Allah membutakan matanya, lalu Allah mencelikan matanya supaya matanya tidak sembarangan dipergunakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak peristiwa itu akhirnya yang Paulus lihat bukan lagi hal yang tidak penting bagi dunia ini. Ketika mata rohaninya dicelikan, maka Paulus baru bisa beriman sejati kepada Tuhan. Maka yang dia lihat sekarang bukan lagi hal yang tidak penting bagi di dunia ini. Yang dia lihat sekarang bukan lagi orang Kristen yang akan dibinasakan, tapi orang Kristen yang perlu dilayani, dimuridkan. Bukan lagi orang yang perlu dikucilkan, dipenjarakan dan dibunuh, tapi dia melihatnya sebagai rekan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia melihatnya sebagai objek pelayanan dengan penuh pengorbanan. Mata yang dicelikan ini membuat Paulus bisa melihat kemuliaan Tuhan dan melihat kerajaan Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus memberinya
hidup baru. Nah, inilah peran kedua dari iman sebagai pembuka kunci ya penglihatan rohani. Maka orang yang beriman dari kerohanian mereka bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang-orang yang tidak beriman. Contohnya, kenapa ada orang yang udah baca Alkitab berkali-kali tapi nggak lihat apa-apa, nggak nemu apa-apa secara rohani? Tapi ada sebagian orang baca Alkitab selalu mendapat pengertian yang mendalam sekali. Pengetahuan tentang kebenaran didapat itu sangat melimpah, digali terus nggak habis-habis. Sebagian orang bilang nggak ada lagi, udah baca nggak ada lagi. Dia baca nggak temu apa, udah bosan. Tapi orang beriman ketika dia baca selalu menemukan penemuan yang baru lagi, berkat melimpah yang mendalam lagi dari firman itu. Karena memang firman itu berkuasa, tidak akan lenyap satu iota pun sampai bumi ini dihanguskan, sampai bumi ini berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita hanya hidup sekali ya. Dan nilai kehidupan kita tergantung bagaimana Tuhan memandang kita. Karena itu, makna dari kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Saya membaca satu buku. Seorang psikolog mengatakan begini. Manusia itu tergantung apa yang dia pikirkan. Manusia itu, dia menjadi manusia tergantung dari apa yang kau rasakan. Manusia itu, engkau menjadi manusia tergantung dari apa yang kau inginkan. Manusia itu, engkau menjadi manusia tergantung dari apa yang kau lakukan. Namun bagaimana dengan pandangan Alkitab? Berbeda sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia itu menjadi manusia bukanlah karena apa yang dipikirkan, bukan karena apa yang dirasakan, karena apa yang diinginkan, karena apa yang dilakukan. Tetapi manusia itu tergantung bagaimana reaksinya, bagaimana responsnya kepada Tuhan. Ketika kita atau ketika hidup kita berakhir, yang menentukan seperti apakah upah kita dalam berjalan adalah bagaimana selama hidupmu engkau dan saya merespons kepada Tuhan. Tadi penulis Ibrani katakan dalam ayat 2b, iman mampu membuat seseorang percaya bahwa Allah memberi upah kepada seseorang yang mencari Dia. Mencari itu berbicara tentang respons. Mencari itu berbicara tentang reaksi kita kepada Tuhan, tanggapan kita kepada Tuhan. Upah itu tentu diberikan kepada orang yang merespons baik kepada Tuhan. Itu artinya hal yang terpenting di seluruh dunia ini adalah bagaimana sikap saya, reaksi saya, respons saya kepada Tuhan. Pertanyaan aplikasi bagi kita, apakah engkau dan saya telah dengan sikap hormat, telah dengan hati yang takut kepada Tuhan datang ke hadapan Tuhan? Hari ini Tuhan memanggil kita kembali. Mari dengan hati yang mau taat kepada Tuhan kita mendengarkan firman-Nya. Mari seumur hidup kita berjalan dalam kebenaran. Yang Tuhan tuntut dari engkau dan saya adalah kita berjalan di jalannya yang benar. Supaya engkau dan saya seumur hidupnya tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan hidupnya, tidak menjadi orang yang menghamburkan kehidupannya begitu saja. Yang ketiga, iman adalah kunci yang membuat kita punya kepastian. Orang beriman itu Bapak Ibu ada pegangannya. Orang beriman itu ada kepastian. Dia tidak tergoncang-goncang. Orang beriman itu tidak terombang-ambing. Ya, kan kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kedamaian. Tuhan berjanji berdasarkan apa? Berdasarkan hidupnya yang tidak berubah. Maka kita boleh pegang janjinya, kita boleh pegang firman-Nya, dan itu akan memberikan kedamaian, damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kita.
Karena itu jangan pernah meragukan Dia lagi dalam hidup kita. Kita perlu sangat bersyukur ya. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji kepada Allah yang jujur. Maka kita boleh percaya kepada kesetiaannya, kepada kejujurannya yang tidak berubah, yang kekal. Jaminannya dapat kita jadikan sandaran kehidupan kita. Maka dengan iman, mari kita berpegang teguh kepada Dia. Orang beriman punya pegangan dalam roh, mempunyai kepastian dalam pengharapan. Nah, inilah yang membuat kita tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena kerajaan Allah yang tidak goncang, yang tidak terombang-ambing itu didasarkan kepada Allah yang tidak pernah berubah. Harusnya inilah yang mendorong Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen yang tidak ingkar janji. Karena Allah membuat janjinya didasarkan kepada Allah yang tidak akan pernah melupakan janjinya. Karena Dia membuat janji itu sesuai dengan sifatnya, penuh kesetiaan dan penuh kejujuran. Ia akan menepatinya bagi kita. Karena itu waktu kesulitan menggoncangkan kehidupan kita, menggoncangkan lingkungan kita, menggoncangkan keluarga kita, menggoncangkan semua sandaran kita. Dan saat ketegangan oleh karenanya masih ada dalam hidup kita, ketegangan karena goncangan itu masih ada dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Tetapi engkau dan saya percaya bahwa semua itu akan dipimpin Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, inilah sikap orang Kristen yang punya iman. Tetap beriman kepada Tuhan ketika mengalami goncangan ekonomi. Tetap beriman kepada Tuhan ketika mengalami goncangan politik, mengalami goncangan karena hilangnya dukungan orang kepada kita. Walaupun mungkin semuanya itu mulai membuat kita mulai goncang, tapi kita percaya ada apa? Ada tangan Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita beriman teguh kepada Tuhan. Iman membuat kita mempunyai kepastian. Iman membuat kerohanian kita memegang Tuhan dan membuat kita tidak lagi goyah. Iman adalah pegangan dari kerohanian kita. Bapak Ibu terkasih, dalam dunia yang penuh dengan bahaya ini, apa yang bisa kita pegang? Dalam dunia yang serba tidak pasti ini, apa yang kita bisa pegang? Jawabnya, dengan iman kita pegang kebenaran. Dengan iman kita bersandar kepada Allah yang tidak goyah. Dengan apa kita pegang? Dalam kerohanian kita. Dengan iman, maka ketika kita menemui ombak dan topan yang besar dalam hidup kita, ketika kita menghadapi atau mengalami perubahan, ya, berbagai macam perubahan dalam dunia ini, orang beriman itu tetap pegang kepada Tuhan. Kita memegang janji Tuhan dan tidak melepaskannya. Kenapa? Karena ada keyakinan dalam diri kita, dalam hati kita. Ada keyakinan yang memberitahu kita masih ada Tuhan di sana. Masih ada Tuhan dalam berbagai perubahan yang kita alami. Masih ada Tuhan dalam berbagai goncangan yang kita alami. Iman memberitahukannya kepada kita. Kesetiaan Tuhan masih terus menopang kita. Kekuatannya masih akan ditambahkan kepada kita. Maka kita, engkau dan saya, masih bisa bersandar kepada Tuhan supaya kita bisa berdiri teguh. Demikianlah orang Kristen yang punya iman sejati. Sekali lagi, dalam dunia ini tidak ada keyakinan apapun yang bisa terus-menerus kita pegang. Gak bisa pegang harta kita, gak bisa pegang sistem pemerintahan saat ini, sistem perpolitikan, sistem ekonomi, gak bisa kita pegang. Ya.
kita beriman, berarti kita memegang tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan juga memegang kita selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mari kita belajar. Mari kita belajar bahwa Tuhan setia dengan janjinya memegang kita. Dan iman inilah yang membuat kita punya pegangan. Saat yang lain kita nggak bisa pegang, Tuhan dan janjinya kita bisa pegang. Yang terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah. Kita ingat pernah dengar tokoh Elia ya? Elia. Pada zaman Raja Ahab, kita menemukan bahwa Elia adalah sosok yang bersandar penuh kepada Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan. Dia tidak bersandar kepada Raja Ahab, kepada kekuatan Ahab, kepada perpolitikan yang dipimpin oleh Ahab, bukan. Maka setelah Raja Ahab meninggal, Elia masih ada. Maka ketika politik yang dipimpin Raja Ahab gagal, Elia masih tetap menang. Elia masih kuat. Kenapa? Karena Elia tidak bersandar kepada politik, Elia tidak bersandar kepada kekuatan Ahab, kepada dunia pada saat itu. Maka Elia adalah satu-satunya nabi yang berani berkata kepada Ahab, "Hai Raja Ahab, demi Allah yang hidup aku bersumpah, jika aku tidak berdoa supaya dalam beberapa tahun ini tidak ada hujan, maka itu akan terjadi." Mungkin Ahab berkata, "Engkau gila. Siapa engkau maka Tuhan mendengarkan engkau?" Saudara, bukan Tuhan yang mendengar Ahab, tapi Tuhan yang memberitahukan dalam iman kepada Elia bahwa memang tidak akan ada hujan bagi bangsa itu karena dosa Ahab sebagai pemimpin Israel pada waktu itu. Elia taat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Maka dalam iman Tuhan memberitahukan rahasianya kepada Elia bahwa tidak akan ada hujan bagi bangsa itu. Dan benar, selama 3,5 tahun Elia tidak berdoa supaya hujan turun, dan memang hujan tidak turun. Tapi ketika setelahnya Elia berdoa, maka hujan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita bisa melihat ketika Raja Ahab jatuh, sistem perpolitikan saat itu jatuh, tetapi Elia masih hidup dengan kuat. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Dalam dunia ini ada berapa banyak orang yang memiliki iman seperti Elia? Jarang ya. Tapi kita belajar. Saya belajar. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya bisa menjadi orang yang beriman, yang bersandar kepada Tuhan. Kesulitan, kesusahan dalam dunia ini terlalu banyak ya. Perubahan dunia terlalu besar. Hal yang tidak bisa kita andalkan pun terlalu banyak dalam hidup kita. Kepada siapakah? Pertanyaan aplikasinya adalah, kepada siapakah Bapak Ibu dan saya sedang bersandar pada saat ini? Sekali lagi, jangan sandar pada dunia, jangan sandar pada hartamu, jangan sandar pada depositomu, jangan sandar pada apapun yang ada pada kita, tapi sandarlah kepada Tuhan. Sebab kesetiaan Tuhan itu tidak berubah. Dan biarlah kita hidup memegang tangan Tuhan yang tak kelihatan itu sampai akhir hidup kita. Sehingga kehidupan Kristiani kita diawali dengan iman, diperjuangkan dengan iman, dan berakhir di dalam iman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Tuhan memeriksa kami, Tuhan mengoreksi kami, Tuhan menemui kami, dan Engkau mengetahui di mana posisi iman kami pada